Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul 3 pilar asesmen dalam pembelajaran mendalam. Di materi ini kita akan belajar bahwa asesmen itu sebenarnya bukan hanya sekedar memberikan nilai setelah ujian. Justru asesmen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang membantu guru dan peserta didik mengetahui perkembangan pembelajaran. Sebelum membahas 3 pilar asesmen, kita lihat dulu nih bagaimana perubahan cara pandang terhadap asesmen. Dulu, asesmen sering dianggap sebagai alat untuk menentukan nilai akhir saja. Jadi, fungsinya seperti seorang hakim yang hanya memutuskan apakah nilai siswa bagus atau tidak. Namun sekarang, cara pandang tersebut telah berubah. Asesmen dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Artinya, asesmen dilakukan untuk memberikan umpan balik agar peserta didik tahu apa yang sudah dipahami dan apa yang masih perlu untuk diperbaiki. Jadi, asesmen sekarang lebih berfungsi sebagai kompas yang membantu mengarahkan proses belajar agar berjalan ke tujuan yang benar. Dalam pembelajaran mendalam, terdapat 3 pilar utama asesmen yang saling melengkapi. Pilar pertama yaitu asesmen as learning, di mana asesmen sebagai pembelajaran. Pilar yang kedua yaitu asesmen for learning, yaitu asesmen untuk pembelajaran. Dan yang terakhir ketiga yaitu asesmen of learning, yaitu asesmen terhadap hasil pembelajaran. Ketiga pilar ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya sama-sama penting agar proses belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Kita mulai dari pilar yang pertama yaitu asesmen as learning. Pada pilar ini, peserta didik diajak untuk menilai dan merefleksikan proses belajarnya sendiri. Jadi, bukan hanya guru yang melakukan penilaian, tetapi siswa juga belajar mengevaluasi dirinya sendiri. Tujuannya supaya peserta didik menjadi lebih mandiri, sadar terhadap perkembangan belajarnya, serta mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan yang masih diperlukan perbaiki. Dengan ini, peserta didik akan lebih bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Ada beberapa contoh penerapan asesmen as learning. Yang pertama adalah self-assessment, yaitu peserta didik menilai hasil pekerjaannya sendiri menggunakan rubrik yang sudah disepakati. Yang kedua ada peer assessment, yaitu saling memberikan masukan kepada temannya. Ketiga, peserta didik dapat membuat jurnal refleksi, yaitu menuliskan apa yang dipelajari, bagian yang masih dibingungkan, dan hal-hal apa yang belum mereka temukan. Selain itu, juga bisa menggunakan checklist kemajuan belajar, sehingga peserta didik dapat memantau target pembelajaran yang sudah mampu atau yang belum tercapai. Semua kegiatan ini bertujuan agar peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, bukan hanya menerima materi dari guru. Selanjutnya adalah assessment for learning. Kalau tadi fokusnya pada refleksi peserta didik, sekarang fokusnya adalah bagaimana guru menggunakan asesmen untuk membantu proses belajar. Asesmen ini dilakukan di awal maupun selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah memberikan umpan balik secara cepat, sehingga jika ada kesulitan belajar, guru bisa segera membantu dan memperbaiki proses pembelajarannya. Beberapa contoh asesmen for learning yaitu membuat peta konsep untuk melihat hubungan antara materi yang dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada exit ticket, yaitu sebelum pulang peserta didik menjawab satu pertanyaan singkat tentang materi hari itu. Dan guru juga bisa memberikan umpan balik formatif baik secara lisan maupun secara tertulis agar peserta didik tahu apa yang perlu diperbaiki. Selain itu ada classroom assessment techniques atau CATS seperti minute paper dan Medius point, yang membantu guru mengetahui bagaimana cara yang sudah dipahami dan yang masih belum untuk dipahami.
Pilar yang terakhir adalah assessment of learning. Assessment ini mungkin yang paling sering kita temuin karena biasanya dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Misalnya setelah satu bab selesai saat ujian setengah semester, ujian akhir semester, atau penilaian akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik untuk tercapai dan menjadi dasar dalam pelaporan hasil belajar. Contoh penerapan assessment of learning cukup beragam, misalnya melalui penilaian proyek, portofolio, laporan penelitian, praktikum atau unjuk kerja, hingga pameran karya. Yang menarik adalah pada pembelajaran mendalam, asesmen ini bukan tujuannya untuk menghakimi peserta didik. Sebaliknya, asesmen menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan hasil belajar terbaik yang telah mereka capai. Kalau kita simpulkan, ketiga asesmen ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Asesmen as learning berfokus pada bagaimana peserta didik merefleksikan proses belajarnya. Assessment for learning berfokus pada pemberian umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan assessment of learning digunakan untuk mengetahui hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Jadi, ketiganya bukan saling menggantikan, tetapi justru saling melengkapi agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Terakhir, asesmen yang baik memiliki beberapa karakteristik penting. Asesmen harus berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik merasa apa yang dipelajari memang bermanfaat. Selain itu, asesmen juga harus mampu menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya mengetahui pengetahuannya saja, tetapi juga keterampilan maupun sikap. Dengan begitu, hasil asesmen benar-benar menggambarkan kompetensi peserta didik secara utuh. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai 3 pilar asesmen dalam pembelajaran mendalam. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa asesmen bukan hanya digunakan untuk memberikan nilai, tetapi juga menjadi alat yang membantu proses belajar agar menjadi lebih baik. Ketiga pilar yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan teman-teman mengenai pentingnya asesmen dan dunia pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.